I party like a rock star. Looking like a movie star. I play like an all-star. Dancing like a shining star. Yo guys, selamat datang di channel Sopelar Anime, membahas anime dari awal sampai tamat. Di video kali ini, kita akan menonton seluruh alur cerita Masamune Kuno Revenge Part 2. Iya sih. Anjir, lama banget ya ngupload Masamune ini. Aduh. Oh ya, BTW ini campuran antara anime dan juga manganya ya. Oke, let's begin. Si babi langsung datang ke rumah Adagaki dan menyerahkan surat ke ayah Adagaki Aki. Dan ya, isi dari surat itu adalah katanya si babi disuruh menikah dengan Adagaki Aki. Ya, Aki ini seleranya laki-laki gemuk gitu. Jadi dia tuh senang-senang aja. Keesokan harinya, Aki seperti biasa ditembak oleh seorang pria dan ditolak dengan sadis. Di sisi lain, para gadis tahu kalau Aki sering bersama dengan Masamune. Ya, mereka itu liburan bareng di pulau pribadi. Anjir ya, iyalah orang dipaksa sama si Masamune. Lagian bisa banget gitu maksanya Masamune. Yaudahlah. Di sini para gadis mulai khawatir karena si putri sadis mulai berubah. Mulai ada feeling in love gitu. Tak lama datang si babi. Anjir. Dan para gadis ini berpikir ya kalau si babi bakal diapa-apain sama Aki. Nyatanya Aki malah malu-malu anjir. Dan di sini terungkap bahwa Aki itu bukannya nggak suka sama laki-laki, tapi dia sukanya sama laki-laki gendut. Ya kan rata-rata yang nembak dia itu kurus ganteng gitu kan, tapi dia nggak suka sama yang kayak gitu, dia sukanya sama yang gendut anjir. Ya mimin bukannya body shaming atau ngehina gitu kan, cuman kesal aja gitu sama si babi ini yang jadi orang ketiga. Dan aku ngaku Masamune, coba anjir. Di kelas Masamune bertemu dengan si babi, dan ya si babi ini ngaku-ngaku namanya Masamune gitu kan, dan mengatakan dengan lantang bahwa dirinya adalah tunangan Adagaki Aki. Sontak Masamune terkejut dan entah kenapa dia langsung ketemu sama Yoshino di gudang. Dan di sini Yoshino menjelaskan semuanya. Keesokan harinya Masamune mulai mengamati si babi dan dia mulai stres. Yoshino yang jadi korban. Dan di sisi lain para gadis mulai rapat gak penting masalah Adagaki ini. Intinya mereka tuh gak senang Adagaki jatuh cinta atau kasmaran gitu. Keesokan harinya, kelas Masamune mengadakan diskusi masalah Busakai. Busakai itu apa ya? Festival budaya. Sementara Masamune bingung gimana cara ngurusi babi gitu kan. Jadi di tengah-tengah rapat si Masamune malah ngayal anjir. Dan Masamune langsung narik Adagaki buat ngomong serius. Dan ya, Aki ini menghindari Masamune. BTW di situ juga ada si babi sih. Di sisi lain, para gadis ngelihat tingkah Masamune dan jadi kesel. Lalu terjadi flashback di mana para gadis itu ngobrol dengan si babi. Yang intinya para gadis lebih setuju Adagaki sama si babi. Ya karena si babi ini katanya nggak akan nyentuh Adagaki, ciuman pun tidak gitu. Jadi nggak akan ada hubungan fisik dan kontak fisik gitu sama si babi. Lalu terjadi masalah serius di kelas yang rupanya kelas A yang itu kelasnya Adagaki sama si babi ya. Dan kelas Masamune yaitu kelas B sama-sama memerankan drama Putri Salju. Jadi gimana ya? Jadi endingnya itu kan bakal ciuman gitu si drama Putri Salju. Jadi Adagaki Aki sama si babi ciuman. Aduh parah men. Berarti si babi sama Adagaki ciuman gitu kan. Nggak setuju saya. Keesokan harinya adalah hari festival sekolah. Dan ya Masamune malah demam lagi coba. Di sini dia dirawat oleh Neko. Ya karena Neko ini juga kan punya penyakit. Jadinya, meski Masamune menyembunyikan dirinya sakit gitu, jadi pura-pura sehat sih Masamune ini. Tetap aja Neko tahu, ya makanya Masamune disuruh istirahat dulu gitu. Diam sini tidur gitu. Tapi saat Masamune tidur, dia malah dikurung di gudang sama kasur-kasurnya anjir dibawa diikat di gudang. Udah mah demam, udah malah dikurung lagi ya, tambah parah demamnya di sini Masamune. Di sisi lain, Yoshino juga nyulik si babi dan kini si babi dikurung juga di gudang ya, gudangnya beda gitu. Jadinya si babi dan Masamune sama-sama kejebak, nggak bisa ngedrama ini dua-duanya. Lalu kedua kelas yaitu kelas Adagaki dan juga kelas B yaitu kelasnya Masamune kebingungan anjir karena nggak ada pemeran pria ya karena Masamune dan babi ini dikurung. Jadinya mereka memutuskan untuk menjadikan Putri Salju yaitu Adagaki dan sang pangeran adalah Makabe Masamune. Tapi di sini yang dibantu ini kelas A anjir. Jadi kelas B itu nggak dibantu. Jadi cuman kelas A doang yang nampil. Kelas B-nya nggak. Di sini terjadi flashback. Adagaki yang menanti siang dan malam kedatangan Masamune versi gendut. Ya kalau kalian ingat sebenarnya ya si Adagaki ini suka sama Masamune. Cuman dia itu tsundere gitu kan. Dia tuh sampai sedih banget kehilangan Masamune. Salah dia sendiri sih emang anjir sadis.
Lalu flashback berakhir dan memperlihatkan Masamune yang sedang mendrama. Meski dia itu demam dan kepalanya pusing 7 keliling, bahkan berdiri pun susah. Tapi Masamune tetap memaksakan diri meski ngap-ngapan. Masamune berjalan dan terus berjalan. Entah kepalanya udah konslet karena demam atau bagaimana gitu. Di sini Masamune malah langsung nyium Putri Adagaki Aki. Ya efeknya dia kena bogem mentah lagi anjir dan langsung pingsan. Langsung lah masuk dia ke UKS. Singkat cerita, acara sekolah berakhir. Dan pemimpin kelas A serta kelas B berkumpul di sebuah ruangan. Maybe ini tempat karaoke kali ya. Oh iya bener, ini tempat karaoke sih. Dan akhirnya ada Gaki Aki membuka hatinya pada Neko dan mereka nyanyi bareng duet gitu. Ya mereka cukup kompak sih, meski tetap aja ada Gaki Aki ini tetap ada sundere-sunderenya gitu. Sore harinya ada Gaki Aki berduaan dengan Masamune. Dan di sini Masamune lupa gitu kalau dirinya mau balas dendam ke ada Gaki Aki dan malah nyimpen rasa gitu ke ada Gaki Aki, dia tuh malah jatuh cinta. Tapi bener sih, emang dari awal gitu Masamune udah cinta sama ada Gaki Aki. Ya bisa dibilang ini CLBK, itu cinta lama bersemi kembali. Tapi nggak tahu nih ada gakinya. Ya udahlah. Bersambung. Lanjut ke part 3, yaitu manganya ya. Saya juga belum baca sih, ini manganya udah selesai belum sih? Oke, ini akan saya upload secepatnya karena saya lagi di shift 3. Oke, thanks for watching and titik. Bye-bye.